Baiklah sekalian, sebelum kita belajar, dulu saya tanya kabar kalian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, terus kita absen terlebih dahulu, ya. Kira-kira siapa yang belum masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah. Baiklah, nah sekarang pada hari ini kita akan belajar materi fikih, ya. Fikih bab kemarin, ya, kita mempelajari fikih masalah sholat di perjalanan dengan cara menjamak itu dicampur atau memadukan antara dua waktu menjadikan satu waktu. Asar, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari masalah sholat dalam keadaan sakit. Paham? Nah, dalam keadaan sakit. Terlebih dahulu saya tanya, ya. Kalau Suryanto sakit, posisinya tidak bisa berdiri, ya. Mana Suryanto? Tunjuk. Nah, kalau Suryanto itu sakit, ya, posisinya tidak bisa berdiri, dia masih berkewajiban sholat atau tidak? Masih berkewajiban sholat. Mengapa demikian? Karena tidak boleh ditinggalkan. Nah, karena sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Paham? Nah, ini amati dulu. Ini namanya gambar Orang sakit. orang sakit. Ini gambar orang sakit, ya. Posisi sakit terbaring, ya. Paham kan? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia, ya. Menciptakan manusia untuk beribadah harus semampunya, ya. Jadi semampunya untuk beribadah. Allah tidak memaksakan kalau kita ini sholat tidak bisa berdiri, berarti boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Nggak boleh tidak bisa berbaring, terlentang. Nah, sekarang kita terangkan, ya. Jadi tata cara sholat bagi orang-orang yang sakit. Pertama, sakit karena tidak bisa berdiri, berarti bisanya cuma duduk. Nah, duduk juga ada beberapa macam. Ada yang bisa duduk dengan duduk di antara dua sujud, ya. Kalau untuk sila sakit, ada yang duduknya bisanya di kursi. Kalau duduk di antara dua sujud itu sakit, itu boleh, ya. Jadi sholat duduk di kursi, sholat duduk di antara dua sujud, atau sholat duduk selonjor, ya. Paham? Jadi kalau nggak bisa dilipat kakinya, boleh selonjorkan. Paham? Caranya bagaimana? Ya, caranya ya seperti sholat. Seperti sholat biasa, bacaannya sama, niatnya sama, cuman, ya, ketika kita duduk. Nah, pertama kita sholatnya ini, saya contohkan sholat ketika duduk. Nah, perhatikan, ya. Nah, sholatnya orang duduk seperti ini. Jadi usul, misalnya sholat zuhur, usul li fardhuhri arba'ah rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, seperti ini, ya. Ini posisi ketika kita takbiratul ihram. Ketika ruku Allahu akbar. Nah, dudukan seperti ini, ya. Paham, ya? Sami Allahu liman hamidah. Nah,
Paham ya? Terus ketika sujud lebih nunduk lagi. Allahu Akbar. Nah, seperti ini ya duduknya. Allahu Akbar. Ya. Antara dua sujud dengan tahiyat sama. Nah, ketika at-tahiyatu mubarak sama. Asyhadu alla ilaha illallah tunjuk. Ketika salam sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, gerakannya sama. 4 rakaat itu 4 rukuan, berarti 4 begini. Ruku, kalau sujud agak rendahkan lagi. Paham kan? Nah, itu kalau sholat, kalau kita ini posisinya apa? Tidak bisa berdiri, bisanya duduk. Menghadapnya tetap menghadap kepada kiblat. Ya, menghadap ke kiblat. Kalau boleh duduk selonjor, boleh duduk apa namanya, di antara dua sujud, boleh duduk pakai kursi. Nah, sekarang yang kedua, sholatnya bagi orang yang, nah ini sholatnya bagi yang duduk ya. Ini sholatnya bagi yang berbaring, terentang. Ini orangnya sakit karena tidak bisa duduk, bisa terentang. Tata sholatnya beginilah. Ya, ketika dia terentang, kepalanya ini di sebelah timur. Mana timur? Ke sana ya, ke sana. Jadi sholatnya kepalanya di sebelah timur, posisinya terentang, tangannya tetap sedekah seperti ini. Ketika Allahu Akbar, ya, ketika ruku tangannya letakkan di atas lutut, ya, agak angkat sedikit. Dan memang harus dikasih bantal, ya, agak tinggikan. Nah, ketika sujud kan tidak bisa sujud pakai bayangan aja gitu lah. Allahu Akbar. Nah, seperti ini, ya. Nah, baru setelah salam. Kalau salam tetap tengokkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini namanya yang terentang. Kalau yang berbaring, tidurnya miring, posisinya seperti ini sholatnya, ya. Kalau sholatnya berbaring, caranya bagaimana? Kepalanya di sebelah selatan, sebelah sana, ya. Kakinya sebelah sini, paham? Nah, di kaki sebelah sini. Jadi kepalanya menghadapnya mana? Ke kiblat. Paham kan? Itu sholatnya sholat bagi orang yang sakit tidak bisa duduk dengan cara berbaring. Jadi posisinya miring. Paham kalian? Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholli qa'iman fa in lam yastati fa qa'idan fa in lam yastati fa 'ala dzambi." Ya. Salatlah sambil berdiri jika kamu tidak mampu sambil duduk, jika kamu tidak mampu sambil berbaring atau miring. Rasulullah mengatakan seperti itu. Nah, paham masalah salat? Ya, salat ada berapa? Salat dalam keadaan sakit ada 3 macam. 1 duduk, 2 berbaring, 3 terentang. Paham? Nah, sekarang hikmah sholat dalam keadaan sakit. Ya, apa hikmah itu? Sesuatu yang terkandung ketika kita melakukan sesuatu. Hikmahnya 1, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat. Walaupun dalam keadaan sakit, kita akan merasa dekat dengan Allah. Ya. Yang kedua, hati menjadi tenang. Tahu tenang hatinya? Tidak gampang marah. Kayak Tika nih, gampang ribut. Ya. Hatinya menjadi tenang. Ya. Terus menyadari kemurahan Allah. Allah memberikan apa? Memberikan kemurahan berupa keinginan dan dalam ibadah kepadanya ketika sedang sakit. Jadi itu adalah namanya kemurahan dari Allah.
Yang keempat, mensyukuri nikmat sehat. Karena dengan sakit kita akan merasakan namanya nikmat sehat. Kalau nikmat sehat, oh ya, kalau waktu sehat, ya makan enak, berdiri lemah, ya. Sekarang waktu sakit berdirinya susah. Nah, dengan adanya sakit kita beribadah sholat, maka akan merasakan menikmati atau mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya sholat, maka kita akan meningkat namanya keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang terakhir, yang enam adalah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kalau ingin dicintai Allah, maka kita harus sholat. Paham? Nah, pikiran tanyakan, silakan bertanya. Yang belum paham? Ya, kalau sudah paham, kita kerjakan ya. Ini ada soal. Ya, untuk evaluasi mengetahui daya serap kalian dalam belajar. Paham ya? Ini dikerjakan 1 sampai 5 pilihan ganda dan 1 sampai 5 esai. Mengisi titik-titik, silakan kerjakan. C-nya kita lingkari, S-nya kita tulis di samping. Jangan ribut. Nah ya, di lembar soal itulah kalian lingkari. Untuk esainya di belakangnya. Paham? Ya, kerjakan. Ini tulis, Pak. Lingkari aja. Lingkari. Pilih salah satu ABC, A atau B. Pilih. Hah? Ibadah gitu. Yang terangkan itu masalah apa tadi? Hah? Dibaca. Disitulah dilingkari. Ya, dilingkari. Kamu paling pilihan ganda. Pilih salah satu mana jawabannya tepat. Kayak ujian sekolah kemarin. Ya, dilingkari A apa B apa C. Nanti yang ini, ya, ini esai. Makanya dengarkan tadi itu. Ya, dilingkari mana yang pilihannya. Suruh milih A atau B atau C. Ya, salah satu baik. Salah satu aja. Selesai ya? Sudah selesai. Diam di tempat itulah biar Pak Guru ngambil kerjaan kalian. Ya, pekerjaan kalian, kerja evaluasi. Ya. Nah ya, selesai kalian mengerjakan evaluasi. Nanti untuk tugas kalian di rumah, kalian buka halaman 45 di rumah di buku pegangan kalian paket ya, yaitu halaman 45. Materinya sikapku dengan cara mencentang iya atau tidak. Paham? Terus ayo berlatih 1 sampai 5 ya.
mengisi titik-titik. Nanti ya. Oke. Kalian berdiskusi dengan orang tua. Bagaimana cara berdiskusinya? Minta ajari. Bertanya. Paham? Sesuai dengan kemampuan kalian. Ngerti ya? Ya, itu aja bisa sampaikan. Jadi kita ulas kembali. Jadi sholat dalam keadaan sakit bisa dikerjakan satu dengan cara duduk, dua berbaring, tiga terlentang, ya. Yang keempat dengan kedipan mata kalau bisa lagi, ya. Itu aja saya sampaikan dan silakan berdoa. Pulang, disiapkan, pulang. Bukunya masukkan. Ya, pimpin tuanya. Siap.